Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Arbian dari kelas 9F. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang bertema menyambut vaksinasi COVID-19 untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia. Aku bersorak dalam hati ketika menonton televisi di mana Bapak Presiden Republik Indonesia memberi pernyataan tentang program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ibuku yang berada di sampingku menangis terharu. Kuberikan pelukan tulusku dan ciuman hangatku di pipinya untuk menenangkan orang tuaku yang tinggal semata wayang itu sambil berkata kepadanya, "Kita doakan ya Bun, semoga virus corona bisa cepat ditaklukkan dengan adanya vaksinasi ini." Ibuku tersenyum menatapku sambil berusaha menghapus bulir-bulir air dari sudut matanya. Keesokan harinya, aku bersama beberapa temanku yang tergabung dalam organisasi mahasiswa kampus melakukan telekonferensi untuk membahas vaksinasi ini. Jam di dinding kamarku sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Aku membuka laptopku lalu memulai telekonferensi bersama Nova, Radi, Gani, dan Dito. Kami saling menanyakan kabar, karena sudah lebih dari 9 bulan tidak bisa bertatap muka. Kami hanya bisa berbincang melalui media sosial untuk membahas tentang tugas kampus atau membicarakan tentang situasi negeri ini yang semakin hari semakin memburuk karena pandemi. Walau lebih seringnya kami hanya bersenda gurau untuk mengusir rasa jenuh yang melanda. Lalu kami mulai membicarakan tentang vaksinasi yang akan segera dilaksanakan. Mayoritas temanku mendukung langkah pemerintah ini. Namun, ada juga yang menolak dengan berbagai argumennya, yaitu temanku Dito. Kalian jangan terbawa arus kebijakan pemerintah yang seolah-olah membela kepentingan rakyat. Sela Dito ketika kami antusias membicarakan vaksinasi ini. Loh, apa maksudmu Dito? Bukankah ini adalah sesuatu hal yang baik untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini? Aku membalas pernyataan Dito. Lalu Dito mengemukakan pendapatnya. Bisa saja kalian dibodohi oleh pemerintah. Membuat sebuah vaksin itu kan butuh waktu lama. Tidak semudah itu. Dan juga harus melalui uji klinis yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kelayakannya. Nova mencoba menjelaskan kepada Dito. Aku tidak setuju dengan pendapatmu itu, Dito. Mungkin pada zaman dahulu penelitian dan pembuatan sebuah vaksin membutuhkan waktu lama karena teknologi yang belum menunjang dan juga hanya dilakukan oleh sebagian ilmuwan saja. Sedangkan pada tahun ini, ketika virus corona muncul ke permukaan bumi, banyak sekali tenaga ahli dan ilmuwan yang dikerahkan untuk meneliti dan membuat vaksin ini. Ditambah kemajuan teknologi yang membuatnya semakin mudah dan cepat. Tito kembali menyangkal. Apa kamu berani menjamin bahwa vaksin itu aman dan halal karena negara kita ini mayoritas beragama Islam? Jangan khawatir gitu dong Dit. 6 jenis vaksin ini sudah diresmikan oleh WHO dan sekarang sedang dilakukan penelitian oleh BPOM dan MUI. Randi yang dari tadi lebih banyak diam memperhatikan kami, akhirnya memberikan komentarnya. Lalu, apakah vaksin yang disuntikan kepada pejabat negara itu akan sama dengan yang disuntikan kepada rakyat biasa seperti kita ini? Setiap jenis vaksin kan berbeda tingkat efikasi dan efektivitasnya. Dito tidak mau kalah. Nova yang sudah terlihat gemas akan pernyataan Dito menarik nafas dan menghembuskannya cepat sebelum memberikan penjelasan kepada Dito. Tentu saja berbeda dalam setiap kelompok masyarakat, tetapi ke-6 jenis vaksin ini telah teruji klinis memiliki tingkat efikasi lebih dari 60%. Hal ini sudah lebih dari cukup untuk menyelamatkan jutaan nyawa. Betul kan Rasyad? Betul Nov, dan hal yang terpenting untuk menentukan keberhasilan program vaksinasi ini adalah partisipasi masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia, agar sedikitnya 70% dari masyarakat melakukan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.
Aku menambah penjelasan Nova kepada Dito. Ah, kalian saja yang divaksin. Aku sih tidak mau. Aku takut ada efek samping yang dihasilkan oleh vaksin yang tercipta tergesa-gesa ini. Aku tak percaya, sanggah Dito. Janganlah kau seperti layang-layang putus talinya, Dit. Kita sebagai manusia harus selalu berusaha dan mempunyai pikiran positif. Makanya sering-seringlah kau membaca, menonton, atau mendengar informasi dari sumber yang terpercaya, agar tidak termakan gosip yang negatif, Dit. Sahut Gani. Ya, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau, Dit. Karena vaksinasi ini untuk orang yang mau sehat saja. Lagi pula, sebelumnya sejumlah relawan sudah melakukan uji coba vaksin ini. Dan hasilnya tidak ada efek samping yang membahayakan. Kalau kamu tidak mau, lebih baik rebahan saja deh, Dit. Hahaha, seru Nova sambil tertawa. Dito lalu meninggalkan telekonferensi kami. Kami hanya tertawa dan menggelengkan kepala melihat aksi Dito. Lalu kami pun berpamitan untuk mengakhiri diskusi kami dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Aku menutup laptopku, lalu berbaring di atas kasur. Di dalam kamar yang bercat kuning ini, kupalingkan pandanganku ke jendela berkaca besar yang berada tepat di depan kasurku. Pikiranku masih menari-nari seputar vaksinasi, sambil berpikir bahwa akan ada pro dan kontra di dalam masyarakat tentang vaksinasi ini. Namun, selama hal itu bertujuan baik untuk mengakhiri pandemi COVID-19 dan menyelamatkan jiwa serta berbagai aspek sosial, apa salahnya kita apresiasi? Sosialisasi sangat diperlukan sampai ke pelosok masyarakat untuk memberikan edukasi dan mencegah isu-isu negatif demi mensukseskan program vaksinasi ini. Aku tidak bisa berdiam diri. Aku harus melanjutkan perjuangan ayah, meskipun dengan cara yang berbeda. Aku harus melakukan sesuatu, walau dimulai dari hal kecil. Tiba-tiba, otak yang ada di kepalaku menciptakan sebuah ide untuk melakukan sosialisasi dan edukasi vaksinasi ini kepada teman-teman kuliahku dan masyarakat sekitarku. Tentu saja, aku harus menggali informasi sebanyak-banyaknya yang akurat dan terpercaya. Harapanku yang tinggi agar pandemi ini segera berakhir mungkin bisa mengurangi sedikit kesedihanku berapa bulan lalu, di mana ayahku meninggalkan kami untuk selama-lamanya karena terpapar virus jahanam ini ketika bertugas merawat pasien di Wisma Atlet Jakarta. Vaksinasi ini seperti secercah cahaya yang terselip dan angin segar yang berhembus pada celah jendela kamarku di saat kami sudah sesak terkurung dalam kondisi ini hampir 10 bulan lamanya. Melakukan sesuatu akan lebih baik daripada hanya berdiam diri. Karena harapan akan menjadi kenyataan untuk kita yang mempercayai perubahan, diiringi oleh doa dan usaha. Gitu.